Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Pramudia dengan NIM 6670220090. Saat ini saya akan mempresentasikan bab 1 atau latar belakangan dari proposal skripsi saya yang berjudul Problematika Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara, Diskriminasi Pemerintah Indonesia atas Upaya Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan. Dosen pengampu saya adalah Bung Yebi Masan Mairudin dan berikut merupakan presentasinya. Nah, penelitian ini dimulai dengan adanya konsepsi bahwa perbatasan berubah tidak lagi hanya sebatas sebagai geopolitik seperti asal-usulnya. Namun, saat ini persoalan pengelolaan perbatasan dapat berubah menjadi sumber masalah seperti konflik, eksklusi sosial, politik, dan ekonomi. Nah, atas hal tersebut, atensi pemerintah diperlukan untuk merespon terkait dengan adanya shifting definisi dari perbatasan itu sendiri. Perbatasan lalu apa sih sebenarnya perubahan perbatasan atau shifting tersebut? Saat ini perbatasan tidak hanya dinyatakan sebagai garis pemisah antar wilayah saja atau antar negara saja, namun sudah menjadi seperti diskursus yang perlu dikaitkan dengan beberapa ilmu lain atau multidisipliner gitu. Nah, perbatasan sendiri merupakan salah satu arena atau bentuk-bentuk perjuangan sosial yang dimulai dari ranah terkecil. Krusman menyatakan bahwa perbatasan merupakan arena bertarung yang dipertentangkan. Nah, penemuan-penemuan atau dalam proses pembuatan wilayah merupakan proses berkelanjutan yang terus berlangsung gitu dan tidak akan pernah selesai. Nah, oleh karena itu kajian perbatasan perlu diperbaharui secara berkala untuk dapat memahami bahkan memprediksi pergerakan politik di masa depan. Nah, isu perbatasan sendiri dimulai dari adanya pergerakan negara Jerman setelah Perang Dunia I, yang dimana Karl Haushofer menganggapnya sebagai Lebensraum atau ruang hidup. Nah, Jerman yang ingin menguasai seluruh negara-negara Eropa mulai menjajah dan membuat kekacauan di dunia pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, PBB atau negara-negara yang menang itu mempunyai atensi lebih dan mempunyai perhatian lebih yang akhirnya membuat pengelolaan perbatasan mulai dibuat secara legal dan secara hukum, atau saat artinya perbatasan sudah mulai diadministrasikan dan sudah mulai memiliki kepatuhan dan terikat gitu. Nah, didirikannya PBB atau United Nations merupakan salah satu bentuk dari keseriusan negara-negara di Eropa untuk menangani isu-isu permasalahan internasional. Salah satunya adalah perbatasan. Nah, negara merupakan salah satu instrumen penting dalam mengelola perbatasan. Negara yang bersifat memiliki wewenang atau stakeholders memiliki kekuatan dalam mengatur dan memberikan solusi atas permasalahan wilayah. Negara sebagai integrasi kekuasaan politik bisa juga mengatur bagaimana manusia itu berinteraksi, baik itu dalam negaranya sendiri dan dengan negara-negara tetangga gitu. Simons menjelaskan bahwa negara merupakan instrumen paling efektif dalam menyelesaikan konflik dan permasalahan kesejahteraan yang terjadi di perbatasan. Dalam penelitian yang lebih lanjut, Simons menegaskan bahwa permasalahan perbatasan seringkali menjadi arena bertarung gitu antar negara yang pada akhirnya akan membuat masyarakat menjadi korban dan selalu menjadi korban, baik itu dalam keamanan dan kesejahteraan. Nah, di Eropa sendiri perbatasan telah dikelola dengan cukup baik dan saat ini masih menjadi salah satu pengelolaan yang bisa dibilang menjadi pionir gitu. Pionirnya seperti apa? Nah, kondisi perbatasan negara Eropa pada awalnya berubah semenjak adanya Perang Dingin. Penyebab shifting atau perubahan ini diawali dengan runtuhnya tembok Berlin yang mengakibatkan negara-negara Eropa Timur dan Eropa Barat mulai berinteraksi. Oleh karena itu, mereka
berinteraksi dan mulai menimbulkan masalah gitu. Masalahnya seperti yang terjadi di Eropa Timur dan Eropa Tengah, di mana negara-negara tersebut mempunyai interaksi migrasi dalam segi perdagangan yang tidak lagi menjadi eh, eh, dingin gitu, atau tidak lagi menjadi perbatasan yang rigid, namun sudah mencair. Nah, pergerakan pulang dan pergi ini menyebabkan mayoritas masyarakat dapat berpindah dari negara Eropa Timur dan ke negara Eropa Barat yang tadinya tidak bisa akibat perang dingin. Nah, di Albania atau di Yunani, migrasi-migrasi tersebut didasarkan oleh kepentingan agama, seperti imigran yang berasal dari negara Yunani itu rata-rata beragama Kristen dan Ortodoks gitu. Mereka mendapatkan keistimewaan dibandingkan dengan imigran-imigran yang berada yang memiliki agama Muslim. Nah, di mana mereka mendapatkan diskriminasi seperti itu. Lalu pengelolaan wilayah perbatasan di di benua lain, terutama di Amerika Serikat dan Meksiko, itu telah menjadi isu populer gitu. Isu populer di sini sampai Donald Trump selalu menyebut bahwa dia akan berjanji membangun tembok sepanjang 3.500 km dekat dengan perbatasan Meksiko, karena negara AS menganggap bahwa perbatasan perlu dikelola untuk menjaga keamanan masyarakatnya, baik secara legal maupun ilegal. Oleh karena itu, perbatasan perlu dikelola untuk menjadi salah satu perspektif pemerintah dalam mengelola masyarakat. Nah, di Indonesia itu sendiri perbatasan cukup banyak di highlight sebagai secondary discussion atau diskursus yang tidak diprioritaskan. Kenapa? Meskipun Indonesia memiliki lahan yang luas atau memiliki tanah yang luas, isu-isu perbatasan masih minim untuk dibahas di parlemen, meskipun dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, permasalahannya apa aja? Selain permasalahan hukum dan keamanan yang terjadi di lingkup negara, di Indonesia sendiri permasalahan yang menyangkut dengan perbatasan sering kali merupakan ranah-ranah di masyarakat yang masih tertinggal, terbelakang, dan dapat dikatakan miskin dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat di kawasan non-perbatasan. Nah, hal ini menyebabkan ketimpangan luar biasa yang dapat menjadikan akumulasi permasalahan bagi Indonesia itu sendiri. Sehingga dalam prosesnya, kawasan-kawasan perbatasan perlu dikelola dan perlu diperhatikan. Dalam penelitian ini telah disajikan bahwa provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di tahun 2023 itu ada 2 wilayah yang berbatasan langsung gitu dengan negara terluar atau 2 provinsi. Yang pertama ada Provinsi Papua dan ada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di peringkat pertama, Provinsi Papua memegang angka sebagai provinsi paling miskin di Indonesia, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur memegang titel ketiga gitu. Provinsi Papua sendiri merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, sementara itu Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Nah, setelah itu kita lihat dari segi indeks pembangunan manusia gitu. Nah, meskipun indeks pembangunan manusia Indonesia itu selalu bertambah dari tahun 2010 hingga tahun 2022, saya menyajikan data menarik bahwa perbandingan indeks pembangunan manusia di antara seluruh provinsi atau 38 provinsi Indonesia itu, provinsi terbaik dan terburuknya sangat amat merepresentasikan ketimpangan dan kesenjangan antar masyarakat gitu di wilayah perbatasan dan di wilayah non perbatasan. Di peringkat pertama dengan provinsi terbaik dalam segi IPM-nya itu tentu saja ada di wilayah non perbatasan seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Sementara itu di provinsi-provinsi terburuk dengan IPM terendah itu di mayoritas merupakan provinsi yang berbatasan langsung gitu dengan negara lain atau wilayah-wilayah terluar seperti Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, serta Papua. Nah, dari statistik tersebut memperlihatkan bahwa kesenjangan antar wilayah itu sangat ada gitu, dan tidak diselesaikan oleh pemerintah dalam
dalam kurun waktu bertahun-tahun gitu. Nah, kembali ke dalam perspektif pemerintah atau negara Indonesia dalam mengelola perbatasan, ketidakhadiran pengelolaan perbatasan yang dilakukan oleh negara itu terlihat dengan minimnya kesejahteraan yang tadi sudah saya jelaskan, yang tentunya sudah pasti dirasakan oleh masyarakat perbatasan, yang dimana pada Provinsi Kalimantan Barat sendiri itu banyak perempuan yang menjadi TKW dengan cara yang legal maupun ilegal. Kondisi ini merupakan bentuk eksploitasi terhadap perempuan perbatasan karena mereka menunjukkan bahwa negara tidak mampu untuk memberdayakan perempuan dan anak-anak di wilayah perbatasan. Nah, di Sabah sendiri perempuan itu sudah melakukan prostitusi tidak hanya sebagai kegiatan yang profesi, tapi sudah menjadi kegiatan sehari-hari gitu. Jadi mereka sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan prostitusi di negara tetangga karena negara tetangga dianggap lebih dapat memberikan kesejahteraan gitu dibandingkan dengan profesi-profesi pekerjaan di wilayah mereka sendiri atau di wilayah negara Indonesia. Nah, temuan ini juga ditemukan di Eropa Barat, di mana perempuan-perempuan itu yang bermigrasi rata-rata terjerat isu prostitusi. Selain itu, permasalahan perbatasan yang ada di Indonesia sendiri itu ada dalam bentuk marginalisasi, yaitu komunitas Iban Batang Kanyong sebagai masyarakat perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Konsep negara modern menghilangkan perbatasan. Konsep negara modern tidak hanya menghilangkan perbatasan antara mereka, namun juga menghilangkan identitas kedaerahan mereka, sehingga stigma terhadap masyarakat perbatasan itu adalah masyarakat pinggiran yang tidak sejahtera secara ekonomi maupun secara sosial gitu. Nah, bentuk marginalisasi ini atau bentuk masyarakat pinggiran ini diterima secara umum sebagai masyarakat yang terisolasi gitu. Dengan adanya fasilitas yang buruk seperti air bersih, internet bahkan listrik, infrastruktur juga menjadi salah satu alasan bahwa banyak sekali masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan itu mulai mencari kehidupan yang layak gitu di negara-negara tetangga. Nah, dalam studinya Ellenberg memandang bahwa otoritas negara Indonesia tidak benar-benar hadir secara efektif di wilayah perbatasan. Negara hanya muncul sebagai simbolisasi dalam bentuk pos militer, bendera, hingga pos-pos lintas batas gitu. Namun, esensi negara atau peran negara itu tidak ada dan tidak berjalan optimal, sehingga pengabaian negara terhadap masyarakat pinggiran itu perlu teliti lebih lanjut gitu. Negara yang hadir secara terbatas seringkali juga bersifat eksploitatif dengan masyarakat yang hidup dengan masyarakat perbatasan yang hidup secara rentan akibat ketidakadanya kesejahteraan. Mereka juga rentan terhadap tidak adanya hukum yang berlaku bagi mereka karena kebanyakan masyarakat negara-negara perbatasan itu tidak memiliki administrasi yang bagus gitu. Seperti contoh di negara-negara di wilayah-wilayah perbatasan negara Indonesia dan Malaysia, terutama di Kalimantan Barat itu adanya bentuk-bentuk marginalisasi dengan suku-suku Iban Kanyong itu tidak dimasukkan ke dalam warga negara Indonesia, sehingga mereka tidak diakui oleh negara Indonesia dan juga tidak diakui oleh negara tetangga. Nah, bentuk-bentuk seperti ini menyebabkan stateless person yang akan mengakibatkan ketimpangan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Lalu kondisi perbatasan juga rawan menciptakan. Nah, selain suku-suku Iban Kanyau dan masyarakat pedalaman serta perempuan-perempuan dan anak-anak yang berada di wilayah perbatasan yang seringkali menjadi salah satu aktor gitu ya dalam melakukan kegiatan ilegal di wilayah perbatasan, pemerintah seakan tidak memandang hal ini sebagai sesuatu yang dapat diselesaikan gitu, atau selalu menjadi perbincangan yang tidak akan pernah selesai karena memang sedari dulu hingga saat ini pemerintah atau masyarakat gitu tidak melihat pemerintah sebagai aktor yang bisa mengawasi aktivitas mereka. Nah, ketidakhadiran pemerintah atau negara dalam mengawasi
dalam mengawasi masyarakat perbatasan juga menyebabkan banyaknya inkonsistensi antara keinginan pemerintah untuk membuat atau memajukan Indonesia dari wilayah-wilayah terluar itu menjadi omong kosong belaka. Nah, kondisi-kondisi yang ditemukan di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur seperti prostitusi yang dilakukan oleh perempuan di Sabah, lalu adanya praktik-praktik yang sudah melekat di mana siswa-siswa itu rela untuk menjadi TKW di bawah umur dan tidak melanjutkan pendidikannya di Kabupaten Sambas untuk berangkat ke Malaysia, serta akses pendidikan dan kesehatan yang tidak mumpuni dengan hanya beberapa jalan yang bisa dibilang tidak menghubungkan gitu antara satu wilayah dengan wilayah lain, membuat narasi negara di wilayah-wilayah perbatasan itu sangat minim gitu. Nah, kondisi-kondisi ini membuat saya sendiri tertarik untuk membahas bagaimana sebenarnya problematika perbatasan negara, terutama di wilayah Kalimantan, dibahas dalam perspektif kesejahteraan atau perspektif welfare state. Nah, jalur-jalur ilegal yang sering dilalui oleh aktor-aktor masyarakat perbatasan akan saya kupas dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul Problematika Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara, Diskriminasi Pemerintah Indonesia atas Upaya Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan. Nah, dari sini terdapat identifikasi masalah seperti pertama, redefinisi dan shifting kajian perbatasan dari awal mulanya geopolitik menjadi multidisipliner, seperti dapat dipandang dalam konteks antropologi, sosial, lalu ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan. Yang ketiga, ada ketidakhadiran negara dalam menjaga perbatasan wilayah terluar. Lalu yang keempat, ada ketimpangan kesejahteraan antara masyarakat di wilayah perbatasan dengan masyarakat di wilayah non-perbatasan. Serta ambiguitas kewarganegaraan menimbulkan statelessness person, serta erosi nasionalisme masyarakat perbatasan. Nah, yang ketujuh, ada marginalisasi dan eksklusi masyarakat perbatasan sebagai the others gitu. Lalu yang kedelapan, ada pindahnya aktivitas atau pekerjaan bahkan kewarganegaraan masyarakat perbatasan ke negara-negara tetangga. Lalu yang terakhir, ada eksploitasi perempuan perbatasan dalam praktik prostitusi dan human trafficking. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pengelolaan wilayah perbatasan negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat perbatasan. Nah, cukup presentasi bab 1 atau latar belakang saya hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang jelas dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.